Halo semuanya, Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dengan Bu Ui ya di semester ini. Kali ini di mata kuliah Sociopreneurship. Selamat datang semuanya di channel YouTube Prodi. Semoga kuliah pagi ini menyenangkan buat kalian semuanya ya. Oke, di pertemuan pertama ini kita nggak usah mikir berat-berat dulu ya. Gak kayak mata kuliah yang lain, kayak misalnya sosiologi Ibnu Khaldun atau teori-teori yang lain ya, sosiologi agama dan sebagainya. Mata kuliah ini, Sociopreneurship ini, kalian akan lebih banyak santainya ya. Santai tapi insya Allah serius. Nah, di pertemuan ini Bu Ui hanya akan memberikan sedikit ya overview berkenaan dengan mata kuliah Sociopreneurship. Nah, jadi di overview ini Bu Ui akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, seperti yang terpampang dan kalian lihat di poster ya. Sociopreneurship adalah salah satu mata kuliah pilihan di Prodi ya. Nah, secara umum kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar dalam Sociopreneurship. Kemudian setelah itu kita nggak hanya akan belajar konsepnya aja, tapi kita juga akan belajar bagaimana mengembangkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui mengenai Sociopreneurship tersebut ke dalam praktek sosial ekonomi di masyarakat. Nah, oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut ke depan di kuliah ini akan dibagi menjadi 2 sesi besar. Yang pertama adalah sesi teori dan yang kedua adalah sesi praktek. Nah, sebelum kita ke teknis perkuliahan ya, baiknya kita tahu dulu ya apa itu Sociopreneurship. Nah, Sociopreneurship itu merupakan kewirausahaan berbasis sosial ya. Kalian bisa ngelihat atau mungkin membaca atau tahu dari berbagai macam referensi buku dan jurnal ya. Ada banyak buku-buku dan jurnal-jurnal yang membicarakan tentang konsep kewirausahaan berbasis sosial. Nah, maksudnya bagaimana kewirausahaan berbasis sosial ini ya? Artinya bahwa ketika seseorang itu melakukan kegiatan entrepreneur ya, ia sebenarnya tidak hanya sekedar menggerakkan ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi ia melakukan kegiatan entrepreneurship tersebut dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat agar apa? Agar mereka mampu meningkatkan kemampuan sosial ekonominya. Agar apa? Agar mereka lebih berdaya ya. Jadi memang objek dari Sociopreneurship ini adalah orang-orang yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas ya. Dan kita berusaha untuk bagaimana melalui Sociopreneurship membuat masyarakat yang kurang berdaya ini menjadi lebih dapat berdaya saing ya. Nah, kemudian apa sih bedanya Sociopreneurship dengan entrepreneurship ya? Bedanya adalah pada siapa penerima manfaatnya ya. Tadi seperti Bu Ui jelaskan bahwa fokus atau objek dari Sociopreneurship itu adalah orang-orang yang memiliki ketidakberdayaan secara sosial dan ekonomi. Nah, Sociopreneurship ini menjadi sangat penting. Kenapa? Mengingat keuntungan yang kita peroleh itu bukan hanya untuk kepentingan individu kita, sangat berbeda dengan entrepreneurship. Nah, oleh karenanya di mata kuliah ini kita nggak hanya akan sekedar berteori tentang bagaimana menjadi Sociopreneurship, tapi kita juga akan
langsung praktek ya, langsung praktek di lapangan, berlatih bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, mengangkat mereka ya, membantu mereka supaya situasi sosial ekonomi mereka menjadi jauh lebih baik ya. Begitu. Nah, insya Allah mengenai perbedaan antara sociopreneurship dan entrepreneurship nanti akan kita bahas secara lebih mendetail di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama kita nanti juga akan sedikit menyinggung berkenaan dengan mata kuliah sebelumnya yang mungkin sudah kalian ambil, seperti misalnya PAR atau pengembangan masyarakat ya. Kayaknya mungkin baru PAR ya. Nah, di pertemuan pertama kita akan mencoba ngelihat bagaimana sih kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia saat ini. Sudahkah itu cukup mampu menaikkan daya saing sosial ekonomi masyarakat, terutama yang mereka dari kalangan tidak berdaya. Kemudian setelah menyorot kebijakan, mungkin nanti kita juga akan mengarah ke strategi yang selama ini sudah dibangun dalam pemberdayaan masyarakat. Apakah sudah cukup implementatif ataukah sudah cukup efektifkah ya? Nanti kita akan coba belajar melalui contoh kasus kegiatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat yang sudah dilakukan ya. Termasuk mungkin kalau kalian sudah mengambil mata kuliah PAR, nanti kita coba evaluasi sudah seperti apa ya kegiatan kalian kemarin, dan kalau itu arahannya adalah ke ekonomi, nah mungkin apa yang sudah kalian kerjakan di mata kuliah PAR bisa kalian angkat kembali di sociopreneurship ke tataran yang lebih praktis lagi gitu ya. Jadi supaya ada ketersinambungan antara kegiatan kalian, kegiatan praktek di masyarakat kalian di semester kemarin dengan semester yang sekarang ya, sehingga mungkin harapannya tidak menjadi berat ya untuk kalian. Kemudian yang kedua, di pertemuan selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang ketiga, kita akan ngelihat sociopreneurship ini secara lebih mendalam. Nah, artinya bisakah ya sociopreneurship ini menjadi alternatif dalam program community development atau program pengembangan masyarakat ya. Termasuk nanti mungkin kita akan sedikit membuka lagi teori-teori tentang community development dan bagaimana posisi sociopreneurship ini dalam gambaran besar pemberdayaan masyarakat atau community development. Pun juga nanti kita bisa belajar dari kegiatan sociopreneurship yang sudah berkembang di Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini sebetulnya lebih mengarah kepada bagaimana kita ini maksudnya adalah kalian ya mahasiswa itu dapat memanfaatkan potensinya kalian itu ya, potensi pengetahuan kalian, kemudian potensi atau sumber daya yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian manfaatkan itu dalam kerangka menciptakan inovasi untuk nanti kalian kembangkan dalam kegiatan praktek sociopreneurship. Nah, maka di pertemuan kelima nanti Bu Uy akan coba membahas dan memberikan contoh-contoh ya bagaimana relasi antara youth dan teknologi serta knowledge atau pengetahuan itu bisa saling berkaitan gitu ya, saling berelasi dengan baik untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi dalam sociopreneurship, dan mungkin nanti kalian akan bisa mempraktekannya dalam kegiatan praktek kalian nanti ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan yang ke-6 dan
pertemuan yang sampai ke pertemuan 13 itu kita akan lebih banyak praktek di lapangan ya. Nanti kita akan coba mempraktekkan potensi kita itu seperti apa sih ya, apa yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya yang kita miliki. Nah sebenarnya mata kuliah ini biasanya ya sesuai tradisi prodi itu sangat relate dengan penyelenggaraan Expose Prodi ya, dimana kalian nggak hanya akan mendapatkan materi tapi juga akan melakukan kegiatan bersama yang bernilai pendidikan, sosial, dan ekonomi seperti yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak kelas kalian di semester-semester kemarin ya, di tahun-tahun yang kemarin Mas Boy. Kayak misalnya kita bikin talkshow, membuat event sosial, membuat event-event seni ya, dan event-event bisnis. Nah, tapi tahun ini adalah tahun spesial ya, karena kita masih terkendala COVID-19. Expose di tahun ini tidak kita selenggarakan ya. Dan kecuali kalau kalian ingin menyelenggarakan, Bu, saya kira tidak masalah, nanti kita bisa bicarakan di luar mata kuliah ya, dalam bentuk yang berbeda mungkin ya, tanpa biaya yang besar tentunya ya. Dan untuk mengganti itu ya, untuk mengganti Expose itu kemungkinan besar nanti kita akan mendatangkan dosen tamu ya, dosen tamu yang dia pakar di aspek sociopreneurship ya, dan mungkin juga dia nanti kita akan coba undang yang sudah banyak berkecimpung di bidang sociopreneurship. Nah nanti mengenai kuliah dosen tamu ini kita juga bisa membicarakannya di luar perkuliahan ya. Kemudian selanjutnya mengenai praktek ya, praktek nanti akan kalian kerjakan di pertemuan ke-6 sampai ke-13. Ini bebas ya, kalian Bu sarankan untuk berkelompok, tapi kalau memang tidak memungkinkan silakan untuk sendiri ya, terutama jika ini berkaitan dengan daerah atau tempat di mana kalian tinggal yang saling berjauhan ya. Silakan saja, dan bebas apakah kalian bisa melakukannya secara offline maupun online ya. Kalau kalian khawatir tidak mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kalian bisa melakukan praktek ini secara online. Kalau yakin bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kalian bisa offline. Tentu selama praktek kalian gak akan dibiarkan sendirian, akan ada pembimbingan dari Bu UI dan Bu Pipit ya di kelas B. Nah bentuknya apa? Bentuknya ya sociopreneurship. Kalian nanti di pertemuan ke-7 atau ke-6 akan mempresentasikan project plan kalian ya. Kemudian setelah praktek nanti kalian dapat mempresentasikan, atau ya bahasanya kalian cerita-cerita ya tentang kegiatan kalian bersama dengan masyarakat. Nah oke, Bu kira cukup itu dulu ya pertemuan perdana kita. Semoga menjadi penyemangat kalian untuk ya mencoba berbisnis sosial yang tentu tujuannya adalah untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dan mudah-mudahan pengantar ini tidak membuat kalian ngerasa berat ya, karena ternyata ada prakteknya. Insya Allah nanti prakteknya kita buat santai aja, sebisa kalian dan semampu kalian ya. Pokoknya enjoy dan nikmati aja kuliah kita ya, sociopreneurship ini praktek, teori kita nikmati dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah itu dari Bu UI. Sampai ketemu di pertemuan ke depan. Selamat beraktivitas, sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.